Oke. Jadi untuk selanjutnya kemarin kita sudah sampai nomor 20. Saya bacakan nomor 21 sampai 25. Di nomor 21 itu adalah Oke, Mister Vian bisa ikut dulu, Mas. Nanti habis ini kita tinggal materi yang apa itu listening. Nomor 21 yang salah itu adalah C. Terus yang nomor 22 yang salah A, 23 yang salah A, 24 yang salah C, 25 yang salah adalah delta. Ada yang salah enggak, Miss? Masih aman, Mister. Terus yang berikutnya nomor 26 yang salah adalah C, 27A, 28A, 29 Bravo. Terus yang 30 C. Ada yang salah? 26 saya jawabannya A, Mister. 26A. Ini kalimatnya ada dua. Kalimat pertama ini, kalimat yang kenapa? Karena pelakunya nggak ada S-nya. Verb 1 ya menggunakan S ketika pelakunya tunggal. Nah, sedangkan ini penghubungnya adalah ketika S, ini pelakunya nggak ada S-nya, ya verb 1-nya sama, ada S-nya. Jadi hati-hati kalau misalkan kalimatnya dua dengan penghubung yang di depan. Ini namanya adverb connector, seperti after, before. Jadi kata kerja di kalimat satu dan kalimat kedua nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah penggunaan penghubung yang berpasangan ini. Kalau both itu pasangannya adalah or. Kemarin kan ada penghubung berpasangan itu. Both pasangannya or. Both pasangannya and. Neither. Kemarin juga kayaknya Miss Astri salah di bagian fire conjunction. Oh, saya terkecohnya di ini. Botnya nggak diperhatiin, tapi lebih merhatiinnya di or. Dihubungkan udah sama ini. Older ini kan kata sifat yang pakai lebih, bermakna lebih. Er ini juga kata sifat bermakna lebih. Jadi sudah sama yang dihubungkan. Ada lagi yang salah mungkin? Udah, satu itu yang salah. Terus nomor 31 yang salah adalah C, 32 yang salah C, 33 yang salah adalah Bravo, 34 yang salah Delta, 35 yang salah Bravo. Yang salah? Yang 34. 34 di sini materinya adalah parallel structure, materi penggabungan. Di sini ada N penghubung, maka penghubung ini untuk menghubungkan hal-hal yang sama. Kita cek setelah N ini ada verb 1 ing. Apakah kalimat kata kerja sebelumnya menggunakan verb ing? Nah, di sini kita lihat kalimatnya adalah a walk, swallows, ini kata kerjanya, eats food, ini objeknya. Ini kan verb 1S. Setelahnya ini ada koma, berarti yang dihubungkan 3. Di gas, pakai verb 1S lagi. Terus ada penghubung, maka karena ini tadi kata kerja, maka di sini verb 1-nya juga, verb 1-nya dirubah jadi verb 1S. Ini materinya parallel structure. Jadi kalau ada penghubung seperti ini, fokus ada koma 2 di belakangnya, berarti yang dihubungkan 3 kata. Kita lihat kata terakhir setelah N itu terus disamakan dengan sebelumnya. Oke, terus selanjutnya nomor 30. Nah, 36 yang salah adalah A. 37 yang salah adalah Bravo. 38 yang salah C. 39 yang salah A. 40
Yang salah their. C. Ada yang salah, Miss? 40 apa, Mister? 40 C. Nomor 36. Nomor 36 untuk kalimatnya di sini sebagai subjek adalah caveman. Ini ada credit, ini adalah verb nomor 2-nya. Setelah verb 2 diikuti objek, tapi objeknya itu ada penanda bendanya yaitu large amount. Amount itu harus diikuti benda yang jumlahnya 1. Kita lihat setelah amount itu ada kata works. Ini adalah benda jamak. Ini tidak sesuai dengan penandanya. Harusnya bukan amount tapi a large number. Ini materinya penanda benda yang skill 19 sama skill 20. Kalau yang dijawab yang mana, Miss? Ya, jawabannya bingung sih yang 36 ini. Malah fokusnya ke C sama D. Oke. Kalau C ini kata kerja. Jadi ada dua kata kerja ini, ada N di sini. N ini untuk menghubungkan kata kerja yang verb kedua. Satu dan satunya lagi ini bird. Nah, ini bukan kata kerja dong. Ini adalah kata sifat. Untuk menghubungkan kata sifat, kata benda ini clay, chalk, sama wood. Nah, kata ed ini sebagai sifatnya Budi. Wood itu artinya adalah arang. Kayu yang dibakar berarti arang. And bones. Kalau mixture ini adalah kata benda sebagai objeknya using ini. Using itu verbing, nggak ada to be-nya, maka ini kata sifat jelasin art. Tapi karena verbing itu dulunya dari kata kerja ya, kalau dikutip benda lagi ya nggak ada masalah. Jadi biasanya yang bergaris bawah punya hubungan dengan sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Ada lagi, Miss? Nomor 40, Mister. 40. Kalau 40 ini ketika ada pronoun di garis bawah, pertama kita fokus pada satu jenisnya. Kalau their ini jenisnya adalah possessive. Tapi possessive yang memang harus diikuti benda karena ini jenisnya possessive adjective. Kita lihat aja their hold, ada bendanya berarti sudah oke. Okay. Tapi yang satunya lagi ketika pronoun ini letaknya di belakang, biasanya untuk menggantikan kata benda sebelumnya. Their itu untuk menggantikan kepemilikan yang jumlahnya banyak. Sedangkan yang lagi dibahas di sini adalah aluminium. Aluminium itu jumlahnya 1, maka pengganti posesifnya bukan pakai their harusnya. Harusnya pakai its. Kepemilikannya itu pakainya its, bukan pakai their. Jadi kalau ada pronoun yang letaknya di belakang, yang kita analisa pertama adalah jenisnya dulu. Kalau jenis subjek posisinya sudah benar di depan, kalau jenis objek posisinya benar di belakang. Kalau jenis posesifnya apa nih? Posesif adjektif itu beda. Terus yang terakhir kita coba referensinya itu gantiin apa ke depan. Cocok apa tidak? Itu kalau menganalisa pronoun. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Sementara cukup dulu. Oke, kalau cukup berarti kita masuk ke materi yang listening part B. Sebentar saja listening part B. Listening part B. Kalau misalkan kemarin listening part B. Mas Alfian yang latihannya udah dikerjakan, Mas Alfian. Belum, Mister. Yang di buku. Apa? Belum. 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 Nanti kalau misalkan listeningnya udah selesai strateginya, bisa fokus ke latihan. Baik, Mister.
Oke, jadi soal listening itu terdiri dari 50 soal. 50 soal itu terbagi jadi 3 kategori soal listening. Yang pertama adalah part A, kemarin kita baru belajar. Untuk part A itu sendiri jumlah soalnya 30. Untuk soalnya adalah dialog pendek, setelahnya diikuti pertanyaan. Jadi satu dialog, satu pertanyaan. Sampai dengan nomor 30. Terus untuk selanjutnya setelah nomor 30 diikuti nomor 31 sampai dengan 38 atau 39. Nah, soal tersebut itu untuk mengerjakan soal listening part D. Jadi part D itu adalah sebuah soal mendengarkan dialog panjang. Dialog panjang itu dilakukan oleh 2 orang yang membahas tentang topik tentang kehidupan yang ada di kampus. Misalkan lagi membicarakan mungkin event di kampus atau membicarakan rencana kegiatan liburan di kampus atau lain sebagainya, intinya masih tentang kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kampus. Nah, soal 31 sampai 38 ini itu nanti terbagi jadi 2 topik. Satu topik isinya 4 soal, satu topik isinya 4 soal. Jadi kalau di total ada 8 soal dari listening part B ini. Selanjutnya, contohnya seperti ini nanti. Jadi nanti ada petunjuk dulu, part B, dan dengerin. Nah, setelah mendengarkan, kita akan langsung diminta untuk mendengerin nih. Silakan dengarkan dialog berikut ini untuk menjawab nomor 31 sampai 34. Terus dialog. Setelah dialog selesai, baru nomornya. Number 31, pertanyaan. Kalau sudah, number 32 sampai 4 nomor. Nah, karena apa? Karena di dialog panjang ini, dialognya panjang, biasanya sekitar 2 menit ngobrolnya, maka kita kadang ya lupa apa yang tadi dibicarakan. Jadi kita harus memiliki strategi bagaimana cara mengerjakan soal listening panjang ini. Yang pertama tentu saja kita lihat pilihan jawaban dulu sebelum mendengarkan. Jadi kita lihat dulu nih, biar apa? Biar tahu kosakatanya. Kalau kita sudah menjawab kan sudah terbatas waktunya untuk mengartikan di masing-masing pilihan jawaban itu. Jadi lihat pilihan jawaban dulu. Terus yang berikutnya, ketika mendengarkan dialog, itu bisa sambil melihat pilihan jawabannya. Jadi dengerin sambil melihat. Kenapa? Karena soal listening dialog ini biasanya soal yang diujikan urut. Urut maksudnya gimana? Dialog yang di baris-baris awal biasanya digunakan untuk menjawab soal pertama. Kalau sudah agak lama, ya untuk soal selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita nggak memiliki kemampuan memahami kosakata yang luas, maka dengan melihat pilihan jawaban kita bisa terbantu. Terbantunya bagaimana? Dari apa yang tadi diucapin, kita ngelihat di pilihan ganda kok ada kemungkinan itu lagi dibahas di situ. Jadi umumnya part B ini itu adalah jawabannya lebih ke yang mirip, yang tadi diucapin sama yang di dialog itu. Jadi kalau misalkan mendengarkan apa yang ada di dialog dengan di pilihan ganda kok disinggung, kemungkinan ini nih jawabannya. Jadi kalau untuk part B lebih ke mirip. Jadi usahakan mendengar dan melihat pilihan jawaban biar tahu clue-nya. Dan simpulkan hal-hal penting seperti topiknya. Jadi topik itu biasanya ditemukan di awal-awal baris. Kenapa? Kalau unsur dialog itu kan ngobrolin sesuatu. Yang diobrolin ya pertama itu. Maka nomor awal ini biasanya topiknya. Yang lagi dibicarakan apa. Maka kita bisa temukan di awal-awal percakapan. Nanti yang disinggung apa, maka kita harus perhatikan pilihan gandanya. Terus yang selanjutnya adalah mengetahui pertanyaan-pertanyaan pada listening part B. Kira-kira apa yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan cuma 2 model, satu topik, yang kedua informasi rinci. Topik ya ide utama yang lagi dibicarakan. Untuk menanyakan topik, pertanyaannya bisa bermacam-macam seperti what is the topic of the conversation. Bisa juga diganti, what are they discussing. D-nya bisa diganti jadi the man and woman. What can be inferred from the conversation. Jadi ini tipe pertanyaan menanyakan topik biasanya ditemukan di nomor pertama. Itu topik di nomor pertama.
Gimana jawabannya? Jawabannya di awal-awal percakapan, mungkin baris 1 sampai baris ketiga. Jadi awal-awal harus diperhatikan. Itu adalah soal pertama untuk menjawab tentang ide utama atau topik. Terus yang berikutnya bisa juga menanyakan pelakunya, mungkin yang laki-laki atau yang perempuan. Ketika menjawab pertanyaan tentang who is the man atau who is the woman likely to be, itu siapa sih kira-kira laki-laki atau perempuan itu, maka kata kuncinya ya yang ada di dialog itu. Misalkan orang pertama laki-laki bilang good morning professor, orang pertama berkata ke orang perempuan. Terus yang perempuan menjawab good morning John. Dari sapaannya saja sudah jelas, laki-laki menggunakan kata good morning professor, sedangkan yang perempuan cuma bilang John. Jadi kira-kira siapa nih yang perempuan ini? Karena dipanggil profesor ya kemungkinan ini adalah seorang guru, teacher, atau mungkin lecturer. Maka kita bisa melihat pilihan jawaban dulu, biar apa? Biar bisa menebak nih, kira-kira pertanyaannya nanti biasanya apa? Kalau misalkan pilihan jawaban berupa profesi, kemungkinan yang ditanyakan who, siapa. Terus bisa juga menanyakan tempat, kalau pilihan jawabannya tempat. Misalkan ada pertanyaan tempat kayak misalkan in the class, at school, kemungkinan itu nanti yang ditanyakan adalah tempatnya. Maka harus diperhatikan kata kunci yang ada di dialog itu yang bisa membantu kita untuk menjawab jawaban tempat yang mana. Pertanyaan tempat biasanya menggunakan kata where dulu, where does the conversation take place. Nah, kalau untuk memahami pertanyaan itu, karena pertanyaan diucapin, kita cukup fokus ke yang paling depan sama belakang. Itu kata kunci untuk memahami sebuah listening. Jadi jangan di ini satu-satu gitu. Yang penting intinya aja yang paling depan pertanyaannya, yang paling belakang kata kerjanya. Itu adalah kata kunci untuk mendengarkan sebuah pertanyaan. Terus biasanya juga menanyakan sebuah prediction, sebuah kegiatan yang kemungkinan akan dilakukan selanjutnya. Pertanyaannya itu bisa menggunakan what will the man probably do next. Next-nya kadang ada, kadang tidak. What do yang akan dilakukan. What are they going to do next? Ini juga sama untuk menanyakan prediksi. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan prediksi, kita fokus pada percakapan yang terakhir itu. Jadi percakapan yang paling terakhir itu biasanya digunakan untuk menjawab prediksi. Jadi biasanya sih pertanyaan tentang prediksi ini diujikan di soal terakhir. Maka kita bisa fokus pada bagian kalimat terakhirnya di dialog itu. Terus yang selanjutnya adalah pertanyaan yang tambahan seperti menanyakan alasannya kenapa, why, menanyakan waktunya, when, durasinya, how long, menanyakan cara, bagaimana, how, menanyakan jumlah, how much, how many. Kita bisa memahami pertanyaan ini, kita harus paham 5W1H. Kenapa? Karena ya kita harus tahu nih setiap jenis pertanyaan ini fungsinya apa untuk bertanya. Kita lihat contoh di sini. Nanti di dialog atau di recording kita akan mendengar narator bicara dulu. Question 1, proof. Lagi mendekorasi apartemen. Ada 2 orang ngobrol. Woman bilang, "Hey Walt, do you think you could help me hang this picture on the wall? There are only 2 of them." Lihat pertanyaannya. What are the man and woman discussing? Apa yang sedang didiskusikan? Berarti ini adalah pertanyaan topik tadi. Tadi topik bisa ditemukan di baris-baris awal. Kita lihat baris-baris awal. Jadi yang lagi dibahas adalah minta bantuan untuk menggantung gambar. Jadi cari kata kuncinya di sini. Ada kata hang, picture, sama wall.
Kita cari di sini. Tapi hati-hati, kata kerja di sini harus menggantung. Biasanya kata kerjanya kadang disinonimkan. Jadi ada 3 kata kunci ini, salah satunya biasanya disinonimkan. Maka harus hati-hati. Di sini ada kata picture, tapi yang depan itu taking, mengambil foto. Salah. Lalu menggantung. Hanging ada hang, tapi yang di belakang diganti, land. Harus hati-hati. Di sini ada taking, ada diganti hang, diganti dengan taking. Di sini ada trip. Jadi yang tepat delta itu, putting some picture on the wall. Ada kata kuncinya wall ini, picture ada, tapi yang depan diganti putting. Jadi di sini ada hang. Hang sama putting artinya sama, meletakkan. Ya, harus hati-hati. Terus yang selanjutnya pertanyaannya adalah how many picture are there? Kita how many, maka kita lihat pilihan jawaban dulu tadi sebelum mendengarkan, kita sambil lihat pilihan jawaban biar bisa menebak. Karena pilihan jawaban adalah berupa angka, maka yang ditanyakan kemungkinan jumlah. Kita lihat setelahnya itu ada kata to. Pertanyaan kan untuk di dialog ini terorganisir. Yang atas itu untuk pertanyaan 1, yang ke bawah lagi pertanyaan berikutnya. Jadi kalau kita sambil mendengar, sambil melihat pilihan jawaban itu bisa terbang. Jawabannya adalah lihat ada apa nih? Coba nanti yang disebutin yang mana angkanya. Terus yang berikutnya adalah where is the picture of the Vaughan family going? Nah, ini kan pertanyaannya, jawaban pilihan jawabannya adalah tempat. Maka nanti yang ditanyakan tempatnya. Kalau kita perhatikan ke bawah lagi, where do you want them to go? Mau diletakkan di mana? Saya ingin gambar pegunungan di atas api unggun, sedangkan gambar keluarga di atas sofa. Nah, berarti karena yang ditanyakan adalah gambar sofa mau ditaruh di mana, jawabannya adalah gambar keluarga ditaruh di mana? Di atas sofa. Kita lihat yang ada kata sofanya mana. Cuma yang depan itu diganti over itu sama dengan di atas, above. Jadi disinonimkan satu. Terus yang berikutnya, what probably going to do next? Ini adalah pertanyaan prediksi. Kalau pertanyaan prediksi biasanya di soal akhir, maka kita bisa temukan kata kuncinya di akhir ini. I think they look fine there. How about if you hold the picture? Bagaimana kalau kamu pegang ini gambarnya, fotonya, sedangkan sembari saya memaku. Pakunya ke dalam dinding. Berarti apa yang kemungkinan Watt akan lakukan? Ya pasti maku. Kan sudah digantung ini. Gambarnya ya tinggal dipaku aja. Yaitu hammer. Itu adalah contoh soal untuk listening yang 4B seperti ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Mas Alfian. Silakan Mas Alfian. Ada Mas? Cukup, Mister. Ada. Oke. Jadi ini untuk listening 4D seperti itu. Nah, kalau listening 4C seperti apa? Jadi listening 4C itu adalah sebuah listening yang menanyakan atau sebuah listening dialog, bukan dialog sih, tapi ceramah. Jadi nanti di listening 4C itu setelah listening 4B selesai, kita akan mendengarkan sebuah petunjuk lagi, yaitu petunjuk tentang listening 4C. Jadi listening 4C adalah sebuah listening mendengarkan ceramah singkat yang dilakukan bisa oleh seorang guru atau dosen yang sedang memberikan mata kuliah. Jadi lebih ke kita akan belajar di situ. Belajarnya topiknya ya sesuai dengan mata kuliahnya, misalkan tentang sejarah, tentang ekonomi, atau mungkin tentang biologi, hal-hal yang ada di materi perkuliahan. Nah, untuk listening 4C ini karena berupa ceramah, misalkan 2 atau 3 menit, kita juga sama kemungkinan kita kurang memahami
apa yang disampaikan. Kenapa? Karena yang pertama kita nggak paham nih topiknya. Kalau dalam bahasa Indonesia saja, kalau kita lagi dijelaskan sebuah materi kadang nggak paham, apalagi dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, cara pengerjaan untuk soal listening part C itu sama dengan soal listening part B, yaitu kita bisa lihat pilihan jawaban dulu. Sama seperti tadi. Gunanya untuk apa? Untuk bisa mengetahui artinya ataupun prediksi yang kemungkinan jadi pertanyaan. Ketika mendengarkan sebuah ceramah nanti, usahakan sambil melihat pilihan jawaban. Kenapa? Karena nggak semua kosakata kita pahami, nggak mesti setelah selesai ceramah kita akan ingat apa yang tadi disampaikan. Maka kita fokus dengan melihat pilihan jawaban sambil mendengarkan. Biar apa? Biar nanti bisa punya clue. Kalau lagi yang disinggung itu ya kemungkinan itu jawabannya. Jadi listening part B sama part C modelnya kurang lebih sama. Bedanya cuma part B itu adalah dialog singkat dengan topik yang masih kehidupan sehari-hari di kampus. Yang part C itu adalah sebuah ceramah dengan topik tentang mata kuliah yang ada di kampus itu. Terus fokus kayak tadi di awal-awal percakapan, karena awal percakapan di alinea 1 sampai dengan keempat itu biasanya adalah jawaban untuk topik. Selanjutnya itu adalah informasi rinci. Informasi rinci ya bisa menanyakan tentang apa yang lagi dibahas, kenapa, bagaimana. Jadi kita harus bisa memahami pertanyaan yang nanti akan diujikan. Ini saya stop dulu tambahannya masih. Nanti kalau kita sudah selesai nih untuk listening, kita tinggal fokus latihan. Oke. Jadi listening part B sama part C. Jadi listening part C itu nanti terdiri dari nomor 39 kan, tadi kalau part D kan cuma nomor 31 sampai 38. Nah, kalau untuk listening part C ya setelah biar tambahan aja buat tambahan. Oke, silakan, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Sementara belum, Mister. Cukup, Mister. Saya seperti itu untuk
Kalau Mas Alfian itu kalau soal yang listening part A itu di buku kan yang awal-awal itu, Sir. Tapi bukan yang soal nomor 1 sampai 60. Soal yang strategi lah, itu kayaknya di agak tengah-tengah yang judulnya listening. Itu untuk latihannya itu skill 1. Untuk apa namanya? MP3-nya itu di YouTube gitu. Berarti apa? Untuk buka MP3-nya bisa buka YouTube Horizon ya? Iya, buka YouTube Horizon, nanti ada playlist. Nah, nanti playlistnya cari yang listening part A gitu. Itu latihannya di situ. Baik, Mister. Oke, Mister. Kalau untuk bukunya nanti dipoto aja, misalkan nggak paham yang mana itu di awal-awal pokoknya itu. Cuma yang awal-awal itu yang awal ketiga itu cuma untuk soal latihan full testnya. Itu nanti kalau kita sudah selesai, nah, kalau untuk strateginya itu yang di belakangnya lagi sedikit. Pokoknya yang judulnya listening comprehension lah. Latihannya exercise 1. Oke, baik, Mister. Oke, terus seperti itu sih kalau part B seperti itu, part C ya kayak tadi itu penjelasannya, contohnya ini seperti ini. Jadi ada petunjuk, tunjuknya disuruh dengerin part C. Jadi nanti kalau yang part C itu sendiri biasanya ada contoh ininya dulu, contoh soalnya dulu. Ada dialog, ada ceramah dulu sebagai contoh, terus dikasih pertanyaan juga sebagai contoh. Jadi kalau sudah contoh selesai, baru mulai untuk mengerjakan soalnya. Sama kayak tadi. Karena soal listening jumlahnya 50, terbagi jadi 3 kategori yang agak sulit ya di bagian part C ini. Karena di bagian C ini kan lebih ke ilmu pengetahuan. Ini contoh-contoh soalnya seperti ini. Contoh pertanyaan di listening part C kayak, what is the talk mainly about? Nah, karena kalau yang part B kan what is the conversation? Itu karena apa? Karena conversation, percakapan. Tapi kalau sebuah ceramah itu diganti dengan talk. Mainly about ini berarti menanyakan topiknya. Topik tadi bisa ditemukan di awal-awal paragraf atau di baris-baris awal. Terus pertanyaan yang lebih rinci di listening part C itu contohnya, what do most gorilla species generally avoid? Nah, jadi kalau pertanyaan seperti ini ya kita lihat depan paling sama belakang. Apa yang gorilla avoid? Avoid itu adalah hindari. Karena kita ketika setelah mendengar biasanya lupa, maka sambil melihat pilihan jawabannya biar apa? Ketika ada kata gorilla, nanti ada kata avoid, itu nanti kita bisa mengetahui, oh ini lagi dibahas nih, avoid nih. Contoh yang lain, according to the professor, how do gorilla create splash display? Ini kata kuncinya menciptakan splash. Splash itu ya kayak kalau gorilla itu kan biasanya pakai tangan itu untuk air, itu namanya splash. Jadi kalau ada kata-kata splash ya itu lagi dibahas di situ. What is the likely purpose of splash display? What does the professor mainly discuss? Itu adalah pertanyaan sama kayak tadi, what is the talk mainly about? Itu sama menanyakan tentang topiknya. Jadi biasanya untuk satu ceramah isinya ada 4 pertanyaan seperti ini. Kadang 4, kadang 5. Ini ada contoh listening yang 4B, contohnya seperti ini. Dialog ini kan kayak satu apa itu, halaman kan. Satu halaman. Nah, ini adalah 4B. Seperti itu. Terus
Oke, mungkin ada yang ditanyakan Mas Alfian. Ada, Sir? Belum sih, Mister. Belum ya. Jadi kesimpulannya seperti itu untuk listening part B dan listening part C. Listening part B dan C agak sulit. Sulitnya kenapa? Karena yaitu yang akan disampaikan listeningnya agak panjang. Strateginya sama seperti tadi, part B dan part C strateginya sama. Biar kita bisa mengaplikasikannya, ya pasti kita harus latihan. Biar lebih mudah untuk memahami strateginya. Kesimpulannya kalau listening, biar kita bisa mendapatkan listening yang bagus, kita harus melatih mendengarkan hal-hal yang berbau bahasa Inggris dari yang mudah-mudah dulu. Dialog pendek, habis itu dialog panjang, terus dengerin kayak podcast. Itu juga penting untuk membantu kita memahami apa yang disampaikan melalui listening itu. Jadi untuk step selanjutnya besok kita akan fokus untuk latihan soal listening sambil dibahas biar tahu tekniknya. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Untuk Mas Alfian nanti bisa dikerjakan, Sir. Kita fokus ke listening part A dulu. Ya. Latihannya itu nanti di buku, kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan. Terus Miss Astri nanti bisa saya kirim itu untuk modul listeningnya, bisa dikerjakan. Baik, Mister. Oke, paling seperti itu untuk kelas kita. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan fokus untuk berlatih listening di bagian 4A dulu. Terus untuk soal grammarnya yang ketiga itu nanti saya kirim melalui Miss Astri, bisa dikerjakan. Dan nanti dikelompokkan nih listening yang itu latihan pertama betul berapa, kedua berapa, ketiga berapa, kira-kira ada progresnya ketiga. Kalau soal betulnya itu mirip-mirip kayak misalkan betul 27, terus betul 28, 29 itu berarti mirip-mirip. Itu sudah paham karakter soal. Nah, kalau tadi listening ya apa itu soal yang bagian kedua ini tadi post test betul berapa dari 40 soal Miss Astri? Sebentar. Banyak malah. Kenapa? Kalau Gimana, Miss? halo, salah belas. Iya. Suara saya nggak jelas ya, Mister? Tadi nggak jelas sih. Gimana, Miss? Salah 11. Salah 11. Oh, salah 11. Jadi betulnya adalah 29. berapa? 29. Ya 29. itu sih. Jadi ditandai Miss, setiap masing-masing latihan itu betulnya berapa-berapa saja. Itu nanti biar tahu gambaran setiap masing-masing soal itu memiliki gambaran betul berapa sama kesalahannya di bagian apa. Jadi kesalahan untuk Miss Astri itu lebih sering ke parallel structure, itu sering salah, itu kayak penggunaan both, neither, itu juga nanti dibaca lagi. Terus yang berikutnya adalah penanda benda, karena penanda benda harus hafalan kayak many, much, itu juga harus hafalan. Oke, paling seperti itu. Jadi kita lanjut di pertemuan berikutnya. Selanjutnya nanti kita latihan untuk listening. Setelah latihan itu nanti kita lanjutin ke reading dengan satu kali selesai. Baik, seperti itu. Mungkin kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, mari kita dengan berdoa bersama, berdoa. Finish, thank you very much. Setelah selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister.